وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد para habaib dirahmati para hadirin sekalian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa beriktikaf di sini dan kita niat mendiskusikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Kaifa Takun min Ahlil Khair, masih pembahasan pertama. Sebab susah istiqamah adalah karena dipeliharanya kebodohan, dan masih di pembahasan hinanya kebodohan dalam ilmu agama di dalam Islam. وقال رضي الله عنه وذم الجهل معلوم بالنقل والعقل. Dan tercelanya sifat bodoh itu sudah sama-sama lumrah diketahui, baik dengan keterangan-keterangan yang ditukil dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun kebodohan itu tercela secara logika. Jadi yang namanya bodoh itu tercela baik di mata agama ataupun di mata logika. Yang namanya bodoh bagaimanapun bentuknya gak ada yang bagus. Artinya maksudnya bodoh itu tidak mengetahui. La yakadu yakhfa ala ahad, hampir tidak ada satu orang pun yang tidak tahu. Kita tanya siapa aja, bodoh itu bagus atau jelek? Pasti. Wal jahil, dan orang yang tidak mengerti ilmu agama Islam, orang yang bodoh tidak paham agama Islam dan dipelihara kebodohannya, gak mau ngaji, waqi'un fi tarki ta'at, pasti dia akan terjerumus dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, wa fi'lil ma'asi, dan terjerumus dalam melakukan maksiat. Sya'a am aba, mau kagak mau, sadar ataupun gak sadar, orang kalau kagak ngerti ilmu biasanya dikira dia sudah melakukan ibadah padahal belum. Ya, kalau kita ambil contoh, misalnya ada orang yang kagak tahu kalau niat puasa itu hukumnya wajib tiap malam, waktunya dari maghrib sampai subuh, wajib bagi dunia menghadirkan di dalam hati niat saya besok mau puasa tiap malam Ramadan wajib. Itu kalau orang ngaji kagak apa kagak, tapi puasanya bagaimana? Di hari kiamat tentu malaikat bilang, ente kagak puasa bertahun-tahun, kan saya puasa. Ente nggak sadar, ente meninggalkan kewajiban. Karena apa? Sebabnya kebodohan. Orang bodoh itu kadang-kadang dia nggak sadar kalau dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Dikirain dia kerjain, padahal dia belum melaksanakannya sesuai SOP agama karena dia nggak ngerti ilmunya. Atau banyak orang yang bertahun-tahun sholatnya salah, jadi dianggap kagak sholat, bertahun-tahun dia nggak sholat. Kenapa? Karena syarat sujudnya kurang. Misalnya banyak orang yang udah tahu kalau kita lagi sholat sujud itu kaki kita telapak jarinya kudu nempel waktu sujud. Telapak jari-jari kaki kudu nempel, minimal jempol doang satu, gitu, minimal jempol satu. Berapa banyak orang yang udah tua bertahun-tahun sholat tiap hari, tapi dia nggak tahu akhirnya sujudnya begini, kukunya nempel semua. Baru 2 minggu, 3 minggu saya nemu orang kayak begitu. Wah, ini udah tua. Dia mungkin udah lulus SD dan SMP, dia habisin waktu belasan tahun buat belajar nyari makan, tapi buat sholatnya dia kagak ngerti. Jahil, kagak ngerti ilmu agama, dia nggak sadar dia terjerumus ke dalam meninggalkan ketaatan yang sesungguhnya. Fa'innahu la yadri, karena dia kagak tahu, kagak ngerti ayya syai'in at-ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha, ketaatan yang mana
seperti apa ketaatan yang Allah perintahkan. Allah suruh sholat, iya. Bagaimana sholat yang Allah suruh? Bukan sholat yang kita kerjain, tapi sholat yang ada SOP-nya tuh, yang kudu dipelajari SOP-nya, standar operasionalnya kudu dipelajari. Itu kita ambil contoh sholat, kita ambil contoh puasa, belum lagi zakat, belum lagi membeli hewan korban, belum lagi yang lain. Wala ayya syai'in al-maksiyah allati nahallahu 'an irtikabiha. Dan dia juga kagak ngerti maksiat yang bagaimana yang Allah larang dia kerjain. Dia kirain dia ninggalin maksiat, padahal dia ngerjain maksiat saban hari, dia kagak sadar. Ya contohnya, berapa orang yang tahu apa hukumnya bunuh nyamuk pakai raket elektrik? Berapa yang kagak tahu kira-kira? Berapa yang kepikiran kira-kira? Setiap gerak-gerik kita ada hukumnya. Pernah gak kepikiran ini hukumnya apa kira-kira ya? Apa hukumnya kira-kira? Jangan punya raket semua di rumah ya. Udah pernah dibahsul masail kan, hukumnya antara haram sama makruh, antara makruh dan haram. Ya, kalau yang memakruhkan ya karena nyamuk itu ganggu, apalagi banyak, apalagi segala macam, sehingga ulama memakruhkan. Tapi ada juga yang mengharam, ada karena ada unsur nyiksa. Petek, itu nyamuk berusaha ngomong ampun bang, wah ya udah aku, begitu nyamuk. Makanya ulama mengharamin kalau raketnya baterainya lemah. Kenapa? Matinya agak tuntas. Maka nyiksa itu gitu. Dan Nabi sudah bilang dalam hadis, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau ente mau membunuh atau menyembelih, yang rapi nyembelihnya. Mana gitu periksa ini gua mau matiin nyamuk, cek dulu baterainya mana ada yang itu muslim begitu. Ya. Wala yakhruju min dhulumatil jahl, dan orang kagak bakalan bisa keluar dari gelapnya kebodohan illa binuril ilm, kecuali dengan cahaya ilmu. Dunia ini gelap, kalau kita kagak ngaji gelap udah. Siapa juga gelap di dunia? Biar kata duitnya banyak, gelap. Rempeng-rempeng dia kagak ngerti ini boleh apa kagak, ini kira-kira volume apa kagak, buah ini boleh, gelap. Gak bakal bisa keluar di dunia ini dari gelapnya kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Makanya jalan di dunia itu kita kayak masuk ke gua yang gelap, banyak ranjaunya, banyak binatangnya. Kudu bawa senternya itu ilmu. Nah kalau ente nggak mau ngaji, udah banyak yang racuninnya dari situ, binatang kan kagak sadar, atau ente ntar binasa di tengah jalan. Boleh mengambilkan. Qala radhiyallahu anhu, berkata juga Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang lain, wa'lam, ketahuilah anna man 'abada Allah, bahwasanya siapa orang yang menyembah Allah, ibadah kepada Allah bighairi ilmi, ibadah doang, kagak mau pakai ilmu, gak mau cari ilmunya, kagak mau ngaji, ibadah gak pakai ilmu, kana dhararul 'aidu 'alaihi bisababi ibadatihi aktsara minan naf'il hasil lahu biha, maka madarat, kerusakan yang kembali kepadanya sebab ibadah itu menghasilkan kebahayaan, lebih banyak bahaya yang dihasilkan oleh ibadah yang tanpa ilmu daripada manfaat yang dia dapetin. Bahaya itu, sampai levelnya sampai begitu. Wa kam min 'abidin at'aba nafsahu fil ibadah, berapa banyak ahli ibadah yang dia nyapein dirinya, dia bikin capek dirinya dengan dalam ibadah, wa huwa ma'a dzalika musirrun 'ala maksiyah. Di saat yang sama dia lagi istiqomah maksiat, yara annaha ta'ah, yang dia anggap itu adalah ketaatan. Bayangin, ibadah gak pakai ilmu, levelnya itu bisa sampai pada ibadah yang dia kira berpahala justru menghasilkan dosa terus-terusan. Au annaha ghairu maksiyah, atau minimal dia kira ini kagak dosa. Kayak apa tuh contohnya?
banyak bisa dicontohin kemarin-kemarin nih. Kalau di sini, kalau di kitab ini contohnya ya. Kalau di sini dikisahkan wa qad haka asy-syaikh al-'arif billah Muhammad bin Ali Arabi. Asy-syaikh al-'arif billah Imam Muhammad bin Arabi pernah menceritakan di babil wasaya, di dalam bab al-wasaya, macam-macam wasiat, minal futuhat, dari kitab beliau al-futuhat. An rajulin, beliau menceritakan tentang seorang laki-laki min ahli Maghrib, dia penduduk warga Maroko. Annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah, dia itu orang ibadahnya rajin, orang yang ibadahnya rajin sungguh-sungguh. Wa annahu ishtara atanan, dia beli seekor keledai betina. Wa lam yasta'milha fi syai', yang dia beli doang kagak diapa-apain, ibadah-ibadah, terus dia tuh beli keledai betina udah disimpan. Kali itu dipakai buat bawa barang pasar apa kagak, didiemin aja itu. Akhirnya bikin orang bingung, ini orang beli keledai buat apa? Fasa'alahu insan, ada satu orang kepo, pengen tahu, fudul nanya, an sabab imsakiha, ini lu kenapa beli binatang tapi cuma ditahan doang, kagak diapa-apain, kagak dipakai kemana-mana, cuma dicancang doang di binatang, ada jadi jimat apa-apa. Qal, dia bilang, ma amsaktuha illa liuhassina biha farji, saya kagak nahan dia kecuali tujuannya satu, buat menjaga kemaluan saya dari maksiat. Jadi ketika syahwat saya datang, daripada saya onani, daripada saya zina, ya saya beri itu keledai, ya, diperkosa itu keledai. Dia pikir kagak apa-apa kali cuma binatang doang mah. Mungkin kita ngedengerinnya lewat bego itu, begitu masa dia tahu mungkin. Tapi dalam kasus yang lain itu juga kadang-kadang kagak ngerti. Ya, berapa banyak kita dalam kasus yang lain kagak ngerti yang kita anggap itu ibadah. Yang ada contohin kemarin, misalnya DKM masjid minjemin kipas angin blower masjid buat acara 17, pakai biar dikata DKM yang baik, yang jiwa sosialnya tinggi. Karpet masjid pakai ibadah berpahala. Maksiat itu semua punya masjid wakaf, kagak boleh dipakai untuk selain masjid, karena bodoh kagak ngerti, ngaji kagak mau. Akhirnya dia maksiat, dia kirain pahala itu, atau dia kirain kagak dosa, padahal maksiat. Berapa banyak orang yang ngecas handphone pakai listrik masjid? Berapa banyak itu? Haram. Kita lagi ngedenger ahli ibadah perkosa keledai, lewat bego itu mah. Padahal dia ngecas handphone di masjid. Sama begonya ya. Sama, kasusnya beda doang. Dia kirain kagak ngapa-ngapa, gara-gara apa tuh? Kagak kan? Ngaji. Waduh Beb, gimana Beb? Saya kemarin begitu Beb. Ya udah, hikmahnya ngaji. Ya Allah maafin saya, Allah saya tobat, ya ampuni dosanya mau. Coba kalau lagi ngaji, udah terus-terusan. Handphonenya udah stroke-nya udah stroke syubhat. Stroke-nya syubhat. Kalau udah syubhat, akhirnya nanti bisa buat yang kagak-kagak, judi slot dipakai sama dia. Ngecasnya pakai listrik masjid, dipakai buat judi slot sama dia. La ilaha illallah. Ngaji mengaji, kok gak ada perubahan. Nah, begitu bagaimana mau berubah? Dan itu kalau gurunya sakit dikit, kagak resep sama gurunya. Terus saya cari yang enak seleranya dia. Nah kagak bener-bener umat loh. Ya? Pakai strum masjid itu berapa orang kalian? Pakai air masjid buat cuci motor. Berapa banyak kayak begitu. Keledai mah kagak berkosa, cuma air masjid berkosa dia. Berapa banyak kayak begitu. Ya, itu namanya alma al-musabbal lisyurub, ada hukumnya. Ya. Wa kana la ya'lam tahrima ityanil bahaim. Memang nih ahli ibadah kebenaran kagak ngerti bahwa perkosa binatang itu hukumnya haram, dia kagak ngerti. Falamma 'arrafahu bi tahrimih, begitu dikasih tahu, lu kagak boleh kayak begitu, haram.
Ashfaqa, dia sedih. Wa baka bukaan syadida, nangis kencang-kencang. Nangis itu ibadah doang, bukan ngaji. Ya. Kita hati-hati mana kurang lebih ceritanya seperti itu. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata juga Habib Abdullah Al-Haddad, innal jahila muta'arridun bi jahlihi li sakhatillah. Sesungguhnya orang bodoh itu sebab kebodohannya dia lagi nantang, lagi narik kemurkaan Allah. Walil wuqu'i fil halak ala kulli hal, dan dia lagi membinasakan, menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dalam keadaan apapun. Ibadah kayak ibadah kayak, pokoknya kebodohan itu nyeret si pemiliknya ke dalam kemurkaan Allah dan dalam ke wa kaifa la yakunu kadzalik. Kok bisa begitu? Kenapa? Wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Kadang-kadang dia meyakini sebagian kewajiban itu termasuk yang haram. Ya. Aw annaha laysat biwajibat, atau hal itu bukan wajib. Bagaimana kata murka Allah Muhammad kayak begitu? Allah wajibin sesuatu, dia kira itu haram hukum. Atau sebaliknya, Allah haramin sesuatu, dia kira itu wajib. Ya, kasusnya banyak. Seperti perkara-perkara itu. Kan itu bikin murka Allah. Wa fi ba'dil muharramat annaha minal wajibat aw minat ta'at wa annaha laysa bil muharramat. Atau hal-hal yang dia kira wajib ternyata haram, atau yang haram dikira wajib, atau yang wajib dikira kagak wajib, atau yang haram dikira kagak haram. Berapa banyak orang yang, apalagi sekarang katanya yang haram udah ada yang dihalalin, sebagian minuman haram katanya. Coba itu tambah parah. Sekarang ini katanya ada minuman yang dihalamin agama dibilang halal. Udah dengar belum? Coba cari info. Udah macam-macam. Dikira kagak ngapa-ngapa. Berapa banyak orang yang kerja di pabrik minuman keras, saya makan cuma nyupirin doang, tapi dikirain kagak ngapa-ngapain. Udah gitu ada pabrik minuman keras yang cukup besar karena karyawannya ribuan. Jadi ada masjid di dalamnya, dan masjidnya namanya Masjid Jami' Al-Bir. Masjid Jami' Al-Bir. Bir emang apa artinya? Bir bahasa Arab artinya kebaikan. Birrul walidain. Coba bayangin gimana kira-kira. Jadi angker bir itu bahasa Arab. Angkara yungkiru ingkarat, artinya menolak. Bir artinya kebaikan. Jadi angkar bir artinya menolak kebaikan, menerima. Jangan pulang pakai tradisi nafas. Pakai ada masjidnya, pakai ada khotibnya, pakai mau tuh Ustaz. Coba itu gimana kira-kira? Ya. Jadi kadang-kadang ada dikirain kagak ngapa-ngapa. Berapa banyak orang yang ngirain kali kagak wajib jilbab mah. Berapa orang yang kagak jilbab kagak wajib? Banyak. Dikirain mah yang wajib cuma nutupin, yang penting asal pakai kerudungan doang, tangan pakai kagak ngapa-ngapa, pakai kaki itu segini sebetis. Berapa banyak? Ya artinya ini dalam konteks orang kalau dipiara kagak ngerti jadi begitu. Berapa banyak yang ngirain salaman laki perempuan mah kagak ngapa-ngapa, orang kagak nafsu, dia makan murid saya. Berapa banyak begitu? Gaib kan? Ulama lagi tempo-tempo. Habib nggak ada yang begitu, jangan ikutin kalau Habib begitu. Cuma Nabi yang pasti benar. Jadi kita kalau kata Imam Ghazali, ukurlah orang itu dengan kebenaran. Jangan ukur kebenaran dengan orang. Kalau kebenaran kita ukur pakai orang, kalau dia kerjain berarti benar. Salah begitu. Ukur orang, ya orang benar apa kagak? Nabi udah ngasih ukurannya, ini kagak boleh, ini boleh. Wah, yang Nabi larang dia kerjain, berarti dia bukan orang yang hebat. Biar kata umat kesejutan. Ukur orang pakai kebenaran. Orang besar ukur pakai kebenaran, bukan kebenaran diukur dengan orang besar. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya.
Nah, orang sekarang banyak kagak ngerti ini kaidah. Ya, ini kaidah. Salaman lagi perempuan yang bukan mahram di sekolahan umum berapa banyak? Anak-anak kita yang sekolah SMP, SMA lah itu udah ada hasrat, Pak. Gurunya lelaki. Berapa banyak yang salaman? Apalagi yang botok-botok, yang demplon-demplon, yang putih-putih. Ya Allah, murid bapak ini. Atau anak SMA yang gurunya cakep. Ibu sehat, Ibu? Gimana itu? Ya. Yang sekolah, yang anak-anak sekolah umum kasih tahu, Nen, lu jangan salaman sama guru lu ya. Jangan salaman. Udah bakti, senyum, Pak. Begini aja Pak, ya. Bakti, ngomong yang baik, akhlak yang baik, salaman jangan. Gitu. Atau anak kita yang laki-laki, tahu lu jangan salaman sama ibu guru lu ya. Bisa gak gitu? Bisa gak gitu? Tanya yang pada sekolah atau sama orang tua yang anaknya sekolah, bisa gak? Jangan sampai kita orang tua nggak tahu, dikirain kalian ngomong apa padahal dosa. Jangan sampai mati panen dosa ya. Begitu mati, ya Allah ini banyak amat nih dosa saya. Anak lu kok lu nya keseret. Kan nanti di hari kiamat kata Rasulullah ada seorang anak yang masuk ke neraka, tuh anak menuntut bapaknya, ya Allah khud haqqana. Ya Allah, saya punya hak yang agak dikasih sama tuh orang. Bapaknya gitu. Saya masuk neraka, kalau bapak saya kunjungin dulu, mak saya kunjungin bapak saya nggak bakal di sini ya. Jadi ada hak yang belum saya terima, itu hak didikan agama. Seret-seret Pak, ibadah manja malam. Kan sekarang juga tempo-tempo kita lihat ada ibu-ibu hampir rapi-rapi dengan jilbab yang syar'i, anaknya ikut kontes nyanyi pakai rok sepahat. Banyak ya? Banyak. Kasih tahu, keluarga nomor satu Pak, keluarga kita selamatin keluarga kita ke surga, selamatin. Wa fi dzalika ghayatul khatar. Itu sangat bahaya Pak, sangat serius. Wa nihayatul dharar 'ala ahli al-jahl. Dan itu sangat bahaya bagi ahlul jahl, orang-orang yang kebodohannya dipelihara, nggak mau duduk di majlisnya. Orang bisa jadi jahili fi umurin tushbihul kufra. Ini bahaya. Bahkan lebih parah dari itu, bisa jadi mereka orang-orang yang bodoh dan gak mau ngaji, gak mau mengkaji ilmu agama, mereka sebab kebodohannya itu terjerumus bukan cuma ke dalam perbuatan dosa, tapi kepada perkara-perkara yang menyerupai kekafiran, kemurtadan, auhiyal kufur bi'aini, atau murni kufur. Banyak orang yang kagak sadar kalau dia udah murtad. Sebab apa? Kebodohan dibiarkan. Contohnya apa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulamut Taufiq itu dia mengatakan waqad kathurat tasahul fil kalam. Di zaman sekarang, ini ngomongnya 200 tahun yang lalu, di zaman sekarang sudah banyak orang sembarangan ngomongnya nggak dijaga. Hatta anahu kharaja min ba'dihim alfaz, atau kharajat min ba'dihim alfaz tukhrijuhum 'an al-Islam wa hum la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kauni kufra. Sehingga sebagian orang sampai kadang-kadang keluar omongan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, tapi yang bersangkutan kira itu bukan dosa, apalagi murtad. Dosa dia kan. Misalnya apa? Ngelawak, dipakai agama Nabi Muhammad dibikin bahan lawakan. Emang kagak murtad itu? Murtad kan? Biar orang ketawa, lagi ceramah mau berit, manggil dai, pengennya yang kocak. Emang yang salah masyarakatnya juga diikuti. Masyarakatnya kagak ngerti dibimbing mestinya. Jangan malah diikuti. Ini mau usahanya serius ini. Yang kocak aja yang seger. Akhirnya ini Ustaz demi mencari laku dan amplop
mempertahankan kekocakannya, dia cari yang kocak-kocak. Akhirnya agama dijadiin bahan lawakan, ayat Quran dijadiin bahan lawakan. Padahal Allah udah bilang di Al-Quran, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan bahan bercandaan. Ya kalau yang bercanda yang kocaknya masih wajar, nggak ada apa-apa. Yang penting jangan objeknya, jangan agama jadi bahan lawakan. Hati-hati. Stand up komedi, hati-hati. Mendingan stand up komedi yang biasa aja, jangan membawa agama. Nggak sadar dia murtad tuh, nggak sadar. Dia kira jangankan murtad, dosa aja kagak. Ada dibikin kan bukan dosa, apalagi murtad. Berapa banyak? Atau contoh lain, ketika misalnya ada film yang menceritakan suami durhaka, kan banyak tuh film-film begitu. Biasanya stasiun tuh biasanya itu kita harus sebut. Ada stasiun TV yang kalau film suami durhaka, istriku, cinta, pokoknya tentang laki bini yang berantem mulu. Filmnya tentang laki bini berantem mulu kan gitu, ada tuh. Perhatiin loh, stasiun TV itu punya kepentingan. Ada stasiun TV yang modelnya ceritain tentang rumah tangga berantem, rumah tangga atau harmonis, ada orang ketiga, ada tuh. Ada lagi stasiun TV yang anak muda cinta-cintaanmu, cintaku di motor RX, cintaku di gang semak, cintaku di WC, macam-macam tuh. Ada yang model begitu. Ada stasiun TV yang berita mulu, kan? Dulu tuh ada film suaminya jahat, bininya baik. Saya ngeliat cuplikannya di film. Bininya solehah banget, sholat, pakai mukena, baca Quran. Lakinya kagak bener, ambil tuh Quran dibanting banget. Emang kagak murtad itu? Murtad kan? Pas saya makan cuma aktor doang. Yang namanya itu jual agama demi dapat uang. Kan ente kalau ente diancam dibunuh baru nggak apa-apa, nggak dosa lah. Ini kan pilihan, ente mau syukur kagak dicari aktor yang lain. Ente ambil, ente banting tuh Quran. Tenang. Karena murtad itu tiga macam. Gitu ya. Jadi hati-hati. Saya kerja di perusahaan Anubib. Coba tanya sama ulama. Kira-kira kalau kerja di perusahaan Anu halal apa enggak? Saya driver di perusahaan apa coba? Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu kita tidak tahu ilmunya. Jangan. Apa yang kita gelutin pastiin dulu sama ulama, ini hukumnya boleh. Ulama itu yang korok, yang apik, yang takut sama Allah, yang emang dia nyelamatin kita. Kerjaan yang halal sama yang haram, banyakan mana? Banyakan yang halal. Cuma lakuan yang haram, gampang-gampangan yang haram. Kalau banyakan yang halal, Pak. Makanan yang halal sama yang haram, banyakan mana? Banyakan yang halal. Daun aja lalap berbiji, banyak banget. Yang haram daun berbiji. Cuma emang setan bikin kita udah setan yang ngomong, setan ngomong ini setan. Ini omongan setan ya. Yang haram aja susah, apalagi yang halal itu setan ngomong. Inspirasi awalnya dari setan tuh, dimasukin ke otak orang, kena dia ke doktrin sama setan, akhirnya dia percaya dan dia iyain, dan itu emang buat menggiring manusia. Padahal kerjaan yang halal lebih banyak daripada kerjaan yang halal. Cuma kalau laku emang gampang, ya lebih gampang yang halal. Syahwat orang kan banyak. Karena di muka bumi orang lebih banyak ahli neraka, makanya kerjaan orang lebih gampang. Ahli neraka sama ahli surga banyak mana kira-kira? Hah? Neraka lebar nggak berapa hektar, neraka gede. Di Al-Quran itu Allah sampai kasih gambaran di Al-Quran. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'at. Kata Allah nanti di hari kiamat nanya sama neraka jahanam, jahanam lu udah penuh belum? Masih kosong nggak kira-kira? Neraka jahanam bilang apa? Nantangin. Wa taqulu hal min mazid. Ya Allah masih banyak emang. Masih lebar kosong. Stok masih banyak.
tempat kampingan masih banyak. Hal min mazid, ada tambahan yang durhaka, masukin Allah banyak banget. Dan Allah udah bilang, wa in tuti', kalau kamu ngikutin kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi membanyakan ahli neraka sama ahli surga, makanya gampangan kerjaan ahli neraka. Paham ya? Khususnya di negara kita Indonesia, soalnya gampang kan? Yang kerja di bank tanya, Ustaz apa hukum Ustaz kerja di bank? Saya cuma satpam doang Ustaz. Saya kerja di perusahaan asuransi Ustaz, kira-kira apa hukum Ustaz ya? Lu tanya. Ya. Kama yu'rafu dhalika, kama ya'rifu dhalika man ta'amala ahwalahum wa atabara af'alahum wa aqwalahum. Dan yang tahu itu adalah orang yang merenungi keadaan mereka, mengambil pelajaran dari perbuatan dan tindak tanduk kata-kata mereka. Walaysa ya'dhuruhumullahu fi syai'in min dzalika, dan Allah enggak bakal maafin mereka hari kiamat begitu dipanggil, mau fulan ini kerjaan begini, berat. Allah maafin saya dah, habisnya ngeles, nggak bisa. Allah enggak bakal terima ngelesnya. Kenapa kau nggak diterima sama Allah ngelesnya? Fa innahu subhanahu wa ta'ala qad farada 'alaihim talab al-ilm, karena Allah kan udah suruh lu ngaji biar tahu. Allah sudah tahu ngaji kagak, salah lu. Ente ngaji kagak taunya, kagak, salah itu. Makanya orang bodoh ada dua macam, Pak. Orang bodoh ada dua macam. Ada yang pertama namanya jahil ma'dzur, orang bodoh yang Allah maafin, Allah tolerir, kesalahan-kesalahannya dihapus sama Allah. Ngelesnya diterima, punya alasan diterima, iya udah nggak apa-apa, lu belum ngerti. Siapa tuh orang bodoh yang dimaafin? Cuma dua kriterianya. Yang pertama, hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam, mati, atau Allah dosa lu masih banyak banget di masuk Islam. Saya belum ngerti Allah itu hukumnya dulu, karena baru masuk Islam. Ya. Yang kedua adalah man nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang emang hidupnya jauh dari ulama. Hari kiamat misalnya rapotnya dicek malaikat, ini lu banyak berdosa nih, ibadah lu bener nih. Saya tinggal di Kutub Utara, malaikat ada ustaz sono, apa kan itu? Nah kalau tinggal di Jakarta gimana ceritanya? Waktu itu saking banyaknya ustaz sampai berberantem ustaz. Saking banyaknya, ya, kagak ada alasan. Berebutan lapak kadang-kadang menyakitkan. Muridnya kagak boleh ngaji sama orang lain. Lu ngaji mau aja, yang begitu. Lu ngapain ke majlis sono, ke majlis gua aja. Lu ngapain sampai berebutan murid? Gua ajarin lu semua ilmu. Wah, apa kan begitu nih? Buat selamatin lu dari neraka, jangan pakai yang lain. Cuma udah gua sampai kayak bakal nyelamatin dia kan. Itu Sayyidina Ali udah bilang tanda akhir zaman. Ada ulama-ulama yang marah kalau muridnya ngaji sama orang lain. Itu tanda akhir zaman. Sayyidina Ali yang bilang. Majlis-majlis yang model kayak begitu kata Nabi Muhammad gak bakal diangkat sama Allah. Tuh amal ibadahnya ya udah ngendep di majlis itu, gak ada keberkahan. Oh, ngapain lu ngaji-ngaji di sono sama gua aja? Lain halnya kalau ke sono alirannya sesat. Dan lain lagi kalau itu aliran sama, ngajarnya benar, kitabnya sama, pakai itu boleh, gitu ya. Mendingan ya begitulah. Wa yassar lahumul asbab, Allah mudah wajibin dari ilmu, Allah mudah-mudahin sebab-sebab mendapatkan ilmu. Wa aujaba 'alal ulama ta'limahum, Allah udah wajibin lagi ulama buat ngajarin. Ulama yang nggak mau ngajar disiksa juga sama Allah. Bayangin sampai sebegitunya. Terus mau ngeles sih nggak ngerti. Hampir ulama-ulama disiksa kalau ngajar.
taksiruhum bu'dan, maka keteledoran mereka kalau masih kagak ngerti juga itu terlalu bodoh dari kebaikan, terlalu jauh dari kebaikan. Wa yujibu lahum 'indahu maqtan wa tarda, dan itu menyebabkan mereka dimurkai dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kullu, ini semua keterangan fil ilmi wajib, konteksnya ilmu yang wajib, bukan mondok Pak, bukan. Nah, kalau mondok semua orang mondok ribet. Ini mah ilmu yang wajib, yang belajarnya kagak kudu lama-lama. Emang belajar nanya, Assalamualaikum Ustaz, saya kerja di anu, apa hukumnya? Oh, kerja di anu, iya, nggak apa-apa, halal, begitu doang. Masih susah. Ustaz, saya dapat kerjaan baru, dipindahin sama bos saya, sekarang kan saya anu, jangan ada subhan, makasih Ustaz, begitu doang. Sholat, ngebenerin sholat, nggak hampir 8 semester. Belajar wudhu, sholat, mandi wajib, tauhid, itu nggak nyampe 8 semester, nggak nyampe 4 tahun. Wah, biayanya nggak semahal kuliah. Nah, itu ilmu yang agak wajib benar bisa. Jadi yang dicela ini adalah bodoh dalam ilmu yang wajib. Alladzi la yas'u ahadan min muslim hayy halal, yang tidak seorang pun muslim boleh kagak ngerti, nggak boleh kagak ngerti, harus ngerti semua itu. Jadi namanya ngaji semua muslim wajib. Wala ajab, yang ajaib, annaka taral jahil al-maghrur, kamu mungkin akan melihat orang bodoh yang maghrur tadi itu, bukan yang kata kalau yang ma'hur tadi dua. Ini yang dari kecil udah Islam, di kampungnya banyak ulama, ini orang bodoh yang tertipu sama hawa nafsu dan setan. La yaftur an talabi dunya lailan wa nahara, itu dia siang malam nyari dunia kagak capek. Nah, buat ilmu beneran doang capek gimana? Ya, siang malam pergi gelap pulang gelap, tempo-tempo sampai dinas di tengah laut, sampai dinas keluar negeri. Ilmu yang wajib nggak sampai sebegitunya. Terus habis itu dia beralasan mutakaliban 'alaiha syadidul inayah bi jam'iha wa mad'iha wa tamattu' biha. Dia habis-habisan bergelimangan dari dunia, perhatian bukan main, detil sampai kalau dunia hitung-hitungan dan segala macam, akuntansi segala macam. Ini kagak boleh, itu boleh. Terus dia senang, dia nikmatin waktunya, dia jalan-jalan, healing, weekend segala macam. Wa yuqimu li nafsihi al-a'dhar al-kathira 'ala dhalik. Dan dia beralasan, ya karena kita refreshing supaya nggak stres, kita harus begini, kita harus begitu. Rumah tajidu jahilan bi amri dini. Tapi kalau ditanya urusan agama dia kagak ngerti. Dan walam yatruk ilman walam yujalis aliman yata'allama minhu qat, enggak mau duduk mencari ilmu atau duduk sama ulama buat belajar sama sekali. Enggak mau nyamperin. Ntar kalau ditanya, fa yaqina lahu bidzalik, kalau dibilangin, lu cari dunia kan udah sampai. Lu cari dunia nih seminggu 7 hari, sehari dah. Seperti ini tuh ngaji seminggu sekali. Lu kan sekian persen buat dunia, sekian persen kan kalau dinasehatin, ihtajja ala nafsihi bima yasqut bihi min ainillah. Dia bakal ngeles, nyari-nyari alasan dengan alasan yang bikin dia jatuh kedudukannya di sisi Allah, yang bikin Allah nggak demen sama dia. Kalau orang salah ngaku, itu Allah masih demen. Tapi kalau orang salah ngeles, Allah murka. Ahli maksiat ngaku, Allah ampunin dosa. Tapi ahli ibadah tengil, ditolak sama Allah ibadah. Apalagi ahli maksiat ngeles, lebih parah itu. Lebih parah lagi. Apa alasannya? Min adamil faragh. Gue sibuk sekarang, gue udah kerja sekarang, perusahaan gue begini sekarang, kerjaan gue begini, tuntutan begini, gue udah gak ngaji lagi. Salam deh Ustaz. Dulu sebelum nikah sama kerja dia masih rajin banget ngajinya, ya. Begitu udah kerja, alasannya apa? Adamil faragh, gak ada waktu kosong. Dan ngaji cuma 2 jam, 3 jam. Maka seratin asyghal, sibuk. Ma'aman Allah wa lahul hamd qad yassara lahu talabul ilm. Padahal Allah alhamdulillah telah
membukakan jalan buat dia nuntut ilmu yang wajib. Dengan apa? Diwujudi berulama. Allah banyakin ulama di kampung dia, di daerah dia. Itu kan namanya kufur ya. Wa bi qillatil mu'na fi ta'allumil qadril wajib min al-ilm. Allah bikin biaya nyari ilmu yang wajib tuh. Kan ada ngaji yang wajib berduit kan? Kagak ngasih duit gak apa-apa. Ngaji di mana-mana nih ilmu yang wajib nih. Karena emang kagak duitnya kalau ilmu yang wajib. Ya. Misalnya belajar baca Quran berapa sih kayak gitu? Dibanding ente belajar kuda, belajar naik kuda, mau jalan-jalan mau ke puncak, naik kuda cuma 3 putaran doang 20.000, mau? Coba Ustaz yang ngajar di kampung ente sekali jalan-jalan tuh, jalan-jalan ke taman safari buat menghilangin stres. Padahal puncak macet, sejalur ditutup. Ente jalan-jalan buat menghilangin stres, macannya berstres di sana. Pulangnya stres, capek. Ngeluarin duit gede-gedean jutaan buat yang ngajarin ilmu wajib. Allah, sampai Allah ancam ulama yang pasang tarif. Sampai Allah ancam ulama sampai takut kagak mau pasang tarif. Sampai sebegitunya, lu masih kagak mau juga kata Allah. Kalau ulamanya kagak boleh pasang tarif, kudu ikhlas ngajar. Tapi kalau kita sebagai murid, saya kan kadang-kadang posisi saya sebagai guru, kadang-kadang posisi saya sebagai murid. Kalau saya lagi posisi saya sebagai guru, nggak boleh saya menjual agama, harga itu nggak boleh. Tapi kalau posisi saya sebagai murid atau guru saya, lain lagi. Allah seorang penyair mengatakan di dalam kitab Ta'alim dari syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muta'allimi laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan li ta'limi harbin wahidin alf dirham. Kata Sayyidina Ali, saya melihat hak yang paling besar untuk ditunaikan adalah hak guru. Dan itu hak yang paling harus dijaga sama murid. Kata Sayyidina Ali. Seperti apa tuh Sayyidina Ali kasih gambaran? Sungguh pantas murid menghadiahkan guru, menghargai guru. 1 huruf dihargai 1000 dirham. Itu pantas, tidak berlebihan. Karena hak yang paling pantas untuk ditunaikan, kata Sayyidina Ali. Di ta'limnya harfin wahidin al-dirham. 1000 dirham itu berarti ini bukan 1 bab ya, bukan 1 halaman, bukan. Tapi 1 huruf. Berapa 1000 dirham? Kalau 1 dirham itu kurang lebih 60.000 sampai 70.000, kalian 1000 per huruf. Ada ustaz ngajar ngaji sampai anaknya bisa. Ustaz, anak saya mau belajar, Ustaz. Ajarin baca Quran saja dari kagak bisa. Iya, diajarin sampai anak bisa. Udah bisa tuh tong baca Quran, udah bisa. Kalau orang kaya dah. Nah, apakah kamu sudah bisa baca Quran? Sudah, Papa. Sudah kenal semua hurufnya? Sudah kenal. Ustaz ini yang ngajarin. Iya, Papa. Ada berapa huruf? Tuh huruf iya. Ada 28, Papa. 1 hurufnya 1000 dirham, kurang lebih 60 juta kali 28 berarti. Pada jadi guru ngaji semua itu orang. Ya, itu berlebihan nggak? Kagak, karena bakal hak kok tepat. Itu yang bakal nyelamatin berapa nanti di kuburan. Berapa banyak sekarang orang-orang kaya banget benar meninggal, anaknya malah buka komputer, panggil Ustaz ngaji saja, seminggu baru bisa ngaji 4 juta, 4 juta. Di proyek tanah muncul makanya itu. Akhirnya udah anaknya kagak
bacain. Pernah bacain. Pantes kalau dikasih gitu. Makanya kalau ada orang dia bisa kan menang Habib kira-kira dan Habib dia cari mana? Ya. Nanti kuat berana 8 juta triliun. Kagak, udah semampunya aja. Kalau mau ditarik itu kagak bakalan bisa dihargai. Nanti kasih 2 triliun dia itu mah kecil kalau dibandingin sama ilmu yang kita cari. Kecil. 1000 triliun kecil. Dunia seisinya di sisi Allah itu lebih murah, lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi cuma 2 triliun doang. Ilmu aneh yang dapat dari guru ke guru sampai Rasulullah itu menjaganya kayak mutiara. Nanti kasih duit 100 juta triliun juga itu tidak ada apa. Nanti kasih pulau lagi. Agak ada apa. Makanya ulama udah begitu. Mau bayar buang bisa. Udah begitu karena ilmu yang kita punya mahal. Terus saya pernah ada satu orang. Begini, dan cerita yang ada bicara. Ini yang tertipu sama pelajaran bagi kita. Dan sudah 10 Al-Fatihah. Ada pertanyaan foto? Ada? Awalnya